Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu wa nusallimu ala rasulil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli nikmati wal iman wal islam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir fa ila man tawalla wa kafar fa yu'adzibullahu al-'adzab al-akbar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunati faqad ahabbani wa man habani kana ma'iya fil jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mana sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu sempurna, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana tidak semua orang ini bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Contohnya seperti saat ini kita bisa melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan nikmatnya orang sholat tarawih secara berjamaah. Dan syukur niku Pak enten tiga. Yang pertama itu syukur fi'lu jasadi, pekerjaan jasad. Contohnya yang mana ketika Allah ngasih kita itu nikmat yang begitu besar, dengan nikmat ini kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Allah mengasihi kita itu nikmat jabatan, contohnya rezeki yang banyak, nikmat kehidupan, yang mana dengan nikmat jabatan yang tinggi kita ini semakin kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wong yang syukur sama nikmatku ditambah. Tapi kalau dia kufur sama nikmatku, maka azabnya Allah itu lebih pedih. Jadi kenapa kita ini sekarang ini masih sering gundah gulana, masih sering repot, masih sering kayak berpikiran bahwasanya hidup kita ini susah? Karena kita kurang bersyukur. Karena puncak tertingginya manusia itu adalah menerima takdirnya Allah. Karena terus yang kedua itu ada yang namanya syukur yakinu fil qalbi, meyakinkan ke dalam hati bahwasanya nikmat semua yang diberi, semua nikmat yang kita dapatkan saat ini, mulai dari jabatan, harta, keluarga, sehat walafiat, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Kemudian yang ketiga ada yang namanya syukur walisan. Bagaimana lisan ini kita mengucapkan kalam-kalamullah, zikrullah, agar iman kita itu, agar kita ini menjadikan iman kita ini naik. Kata Rasulullah, jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Karena iman ini harus diperbarui Pak. Sama kayak contohnya Play Store. Play Store itu kalau nggak diperbarui itu bahannya pemberitahuan. Ya kita ini kayak gitu juga. Kalau nggak diperbarui iman kita ini pemberitaannya akeh. Kapan sholatnya, kapan ibadahnya, kapan posone, kan niku. Jadi itu imanakum, perbarilah iman kalian. Terus sahabat itu matur kali Rasulullah, matur tanya kepada Rasulullah, jadi itu imana, jadi itu imanna, kaifa jadi itu imanna, bagaimana cara memperbaiki iman kita? Kata Rasulullah lagi, aksiru qauli la ilaha illallah. Jadi kalimat zikrullah itu bisa memperbaiki iman kita. Alhamdulillah Pak, kita dikesempatkan lagi, bersyukur lagi kita karena memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan-bulan Ramadan ini masih kita memberi
kehidupan-kehidupan yang berkah di bulan Ramadan ini. Jadi di bulan Ramadan ini sama-sama kita perbanyak amalan-amalan yang, jadi di bulan Ramadan ini jangan kita dengarkan kata-kata orang yang cuman di bulan Ramadan aja bersedekah soan mau jangan Pak. Karena di bulan Ramadan ini siapa tahu dengan kita kuatkan, giatkan kita bersedekah di bulan Ramadan ini, keberkahan itu akan seterusnya gitu loh. Seterusnya akan sampai selesai bulan Ramadan. Jadi jangan takut berbuat baik di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu mata kodama min danbihi. Ya kan? Orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahalanya kali Gusti Allah, itu dosa yang terdahulunya akan diampuni. Itu. Jadi semua yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, selain kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Contohnya kayak pahala di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Yang wajib, yang sunnah pahalanya sama seperti wajib. Terus yang wajib pahalanya dilipat gandakan. Nggih, ngoten niku nggih Pak. Cukup sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya sendiri. Dan perkenalkan, sebenarnya kami ini satu jamaah atau satu rombongan dari pesantren Darul Mukhlasin, yaitu pesantren yang ada di Jawa Tengah, di Secang. Kalau kita tahu Secang, Jawa Tengah, itu pesantren Darul Mukhlasin. Kita ada 13 orang yang berasal dari berbeda-beda daerah. Ada yang dari Kalimantan, kemudian ada yang dari Sulawesi, dan ada yang dari Banten. Dan niat kita dan program pesantren dari kami ini ada namanya ekstrakurikuler, yaitu dakwah. Jadi contohnya seperti itu, 2 tambah 2 kan 4, 3 tambah 1 4. Caranya berbeda tapi maksud tujuannya sama. Sama seperti Islam, dakwahnya berbeda tapi cara tujuannya sama, untuk memperbaiki umat dan untuk menguatkan umat kita dan sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang saya sampaikan. Sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.